Dulu ya. Sebentar. Setelah kita seperti biasa berdoa dulu. Doa dipersilakan. Oke. Hari ini kita lanjutin yang kemarin. Kemarin sudah mulai banyak yang ke klinis sih tapi ini gimana ya? Ini ya. Masih ingat nggak PKG, PQRS? P itu menandakan apa? P itu polarisasi dari atrium apa ventricle? Atrium. Atrium. Kalau QRS? QRS repolarisasi ventricle. Kalau T? T-nya repolarisasi ventricle. P-nya harus diikuti QRS, QRS harus diikuti T. QRS itu maksimal lebarnya berapa? Berapa kotak kecil ingat kan? 2,5 sampai 3. Menurutmu ini EKG apa ini? Hendak ya. Open. Tuh. Menurutmu ini EKG apa? Kira-kira EKG-nya apa ini? Oke, P-nya ada? P-nya enggak ada. Ada, tapi banyak. Oh, QRS-nya sempit apa lebar? Sempit. Berarti kalau QRS sempit, kira-kira ventricle, oh, bermasalah enggak? Mungkinan kalau di sini. Enggak ya, harusnya ya. Kan QRS sempit. Soalnya kalau QRS lebar baru ventricle yang kita pikirin. Nah, kalau misalnya ini berarti P-nya banyak. Jadi masalahnya di mana? Di atri. Yes, atrium. Nah, apa ini? Kira-kira atrium kemarin apa yang aritmianya? Atrial fibrilasi sama atrial flutter. Nah, kalau flutter itu kasnya apa? Flutter ini ingat nggak? Kayak gergaji. Kalau fibrilasi, fibrilasi apanya? Yang apanya yang RR intervalnya gimana? Irreguler ya. Jadi kalau AF itu RR intervalnya irreguler. Tapi kalau atrial flutter itu gergaji. Tapi kalau kamu ketemu bentukannya, nah kayak ini kayak gergaji enggak? Oke. Enggak. Nah, gergaji itu benar-benar jelas dia kayak gergaji. Duk 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 GRS, duk 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 GRS kayak gergaji. Kalau ini kayak gergaji enggak? Enggak ya. Kira-kira yang bermasalah apa? RR intervalnya gimana? Sama enggak? Beda-beda. Berarti RR intervalnya reguler apa enggak? Irregular. Nah, berarti atrial fibrillasi apa atrial flutter? Atrial. Kalau yang irregular tadi apa tadi? Ya, fibrillasi. Kalau kayak gergaji dia flutter, kalau reguler dia fibrilasi. Berarti ini atrial fibrillasi. Kalau misalnya kamu ketemu bentuknya kayak gergaji, tapi kok dia irreguler, jadi kamu tetap jawabannya yang flutter. Jadi kalau irreguler aja atau gergaji aja tapi ada ringnya intervalnya reguler, baru nanti kalau reguler berarti ya kayak gergaji ya gitu flutter. Kalau yang reguler kayak gini misalnya, oke. Sekarang kalau ini apa nih? Bentar ya. Ini apa ini? Hmm, ini ini apa nih?
Yang bermasalah P, QRS apa T-nya yang jelas kelihatan di sini. QRS-nya lebar apa sempit? Makin sempit, lebar. Berarti masalah di ventrikel apa di atrium? Ventrikel. Nah, ventrikel ada dua main. Ventricular fibrilasi sama ventricular tachycardia. Kira-kira ini bentuknya cakep nggak amplitudenya ini? Pola-polanya bagus dilihat nggak? Enak dilihat nggak? Yakin enak, nggak enak dilihat? Kalau nggak enak dilihat tuh kayak gini misalkan. Misalnya kayak gini. Ini misalkan. Nah, ini nggak enak dilihat nih. Oh, ini masih enak dilihat nih. Kalau ini masih enak dilihat, cuman kadang bentuknya beda. Kayak gini ya, ini gini. Nah, ini masih enak dilihat. Ini jelek dilihat. Nah, ini masih mirip biasa sama ini ya. Nah, dua ini yang enak dilihat, ventrikular, kaki, hati. Kelebihan. Ini ventrikular kaki hati nih. Kalau yang ini ventrikular fibrilasi. Oh, ini berarti takikardia apa fibrilasi? Iya, takikardia ada dua, ada polimorfik, ada monomorfik. Polimorfik itu berarti bentuknya beda-beda, ada lebih dari satu, tapi masih amplitudonya itu yang atas bawah ini masih bagus, enak dilihat. Kalau yang monomorfik cuma satu aja. Kira-kira ini poli apa monomorfik kira-kira? Poli. Bentuknya ada lebih dari satu enggak? Apa satu jenis saja? Lebih dari bentuknya, bukan gelombangnya. Oh, bentuknya mono. Nah, betul. Mono, motif ini ventricular tachycardia monomorf. Itu. Hmm, hmm, ini ya, kayak ini ya. Ini kan dia irregular ya, ada gelombangnya. Ini kayak gergaji. Nah, ini SPT, cuman ada mungkin T-nya aja dia, cuma satu. QRST, QRST, bukan P, QRST, P, QRST. Beda soalnya nanti ya. Nah, ini PT. Ini yang monomorfik. Nah, kalau sini sudah semua ini polimorfik. Nah, polimorfik ini namanya adalah torsade de pointes teman-teman. Oke. Kalau PR intervalnya memanjang, berarti kenapa dia? Oh, memanjang. P itu dipolnya atrium, QRS dipolnya ventricle. Berarti kalau PR berarti antara atrium sama ventricle ada impuls apa nih? Ada nodus apa nih? SA, AV, Pavlovis, Purkinje antara atrium sama ventricle. AV. AV. Berarti kalau misalnya AV-nya lancar kan dari atrium, vertical habis PQRS. Tapi kalau P terus macet, terus baru QRS, jadi PR-nya memanjang, jadi masalahnya apa? AV node. AV node-nya bermasalah. Namanya apa aritmianya? AV, AV lock. AV lock. Itu. Oke. Ada yang tanya dulu? Sebelum? Masalah ya. Oke, sekarang kita masuk ke nanti aja nih. LV nanti aja. Nah, Mas, oke, yang ini kemarin ya. Ada prematur ventricular contraction atau PVC. Ya, berarti prematur itu berarti kan duluan, dini ya. Prematur ventricular contraction berarti kontraksi pada ventricle secara duluan atau tidak semestinya. Nah, yang kemana aku bilang atrium ventricle, harusnya atrium dia ventricle lagi. Jadinya adalah karena masalahnya di ventricle, berarti masalahnya di P apa QRS kira-kira?
QRS. Iya, QRS-nya melebar. PVC, EKG, PVC. Nah ini dia. Nah, PQRST, PQRST. Nah, kalau ada QRS duluan, nah berarti ini adalah apa? Prematur. Prematur ventricular contraction. Nah, ini ada macam-macamnya. Ada yang okasional. Okasional itu artinya muncul satu aja, jadi tidak ada pola tertentu. Baik, PQRST, 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 PVC. PQRST lagi terus, nah, kan cuma satu tok PVC, yaitu okasional. Cuma satu aja. Tapi kalau misalnya PQR, PQRST, PVC, PQRST, PVC. Jadi kan normal PVC, normal PVC. Jadi kan PVC ada di nomor kedua ya. Nah, namanya adalah bigemini. PES itu sama ventricular extrasystole, sama nama lain dari PVC. Ini normal PVC, normal PVC. Nah, berarti bigemini. Kalau normal-normal PVC, normal-normal PVC, berarti kan yang ketiga, trigemini. Trigemini. Kalau normal-normal PVC, PVC. Jadi kan normal PVC, normal PVC, normal-normal PVC, normal-normal, cuma satu PVC-nya kan ya. Kalau ini gandengan normal-normal PVC, PVC, normal-normal PVC, PVC. Karena dia gandengan, kan couple ya, jadi koplet namanya. Normal PVC-nya apa? Dampingan. Nggak mesti dua ya, misalnya normal-normal-normal PVC, PVC, normal-normal-normal PVC, PVC. Tapi kalau normal-normal PVC, 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 tiga kan ya, triplet. Dua, 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 sepasang itu koplet, kalau tiga, triplet. Kalau lebih dari tiga, bukan quadriplet, tapi salvo. Nah, nanti lama-lama, kan bentuknya gini ya, salvo kan kemungkinan kayak gini nanti dia. Kemungkinan kayak gini nih. Karena ini normal ya, normal. Ini kalau normal kan gini nih dia. Ini kan tiga kan masih triplet ya. Kalau lebih dari tiga kan bisa kayak gini terus kan dia. Nah, kayak gini berarti kayak apa tadi? Ventrikular, kaki, kaki. Nah, kalau udah lebih dari tiga, itu nantinya nggak lama akan jadi ventrikular kaki. Nah, VIS, ventrikular apa PVC salvo itu kalau misalnya PVC lebih dari tiga masa apa tiga ini empat atau lebih, tapi masih ada GLS. Tapi kalau udah ini udah lama-lama nanti jadi ventrikular tadi karkal. Itu cikal bakalnya nanti kalau ada itu. Gitu. Tapi belum, masih belum karena masih ada. Jadi kalau kayak ini misalnya gini ya, kan kan ini atrium ventricle kalau di game ini kan misalnya gini, ya kalau triplet kan gini, cara triplet ya, yaitu koplet dulu deh, koplet ya. Nah kan gini, kalau triplet nah gini. Tapi kalau salvo misalnya gini ya, ini kan normal gini ya. Tapi masih ada balikin lagi, tapi ada ginian lagi. Tapi kalau udah kaki-kaki, gini dia. Misalnya gini awalnya gini dulu, lama-lama gini terus. Nah, udah kayak gini berarti ventrikular kaki kaki. Nah, kenapa kok tadi ventrikular kaki kaki kok nggak ada P-nya? Karena ini dia, ini ada tapi nggak kelihatan karena di kaki itu kan aktivitas atrium sama ventrikel itu gabung jadi satu garis. Jadi kalau ininya terlalu tinggi ya berarti otomatis P-nya juga ketutupan nanti nggak langsung. Itu guys. Oke, ada yang tanya dulu? Tiga ini, tiga ini.
Opel, Oplet, Triplet, Salvo. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sini. Pernah dengar istilah DC shock nggak? DC shock atau alat yang kejut jantung. Nah, DC shock itu adalah alat kejut jantung di mana alatnya, device-nya terdiri dari dua macam. Ya, ibaratnya eh, iPhone, ada yang Pro, ada yang Pro Max, tapi sama-sama jenisnya iPhone. Nah, atau enggak misalnya Samsung, ada yang Samsung apa yang isinya Pro atau apa Lite atau yang apa gitu kan ya. Nah, ini sama alatnya sama, cuma ada dua macam. Yang pertama bifasik, yang kedua monofasik. Apa bedanya? Bedanya adalah joule maksimal. Jadi berapa maksimal dia bisa mencapai apa? Joule-nya itu sampai berapa sih maksimalnya? Nah, kalau bifasik maksimalnya 200 joule. Kalau monofasik 360 joule. Nah, jadi kalau bifasik 200, monofasik 360. Nah, itu beda yang pertama. Beda yang kedua adalah nanti ya. Nanti ketika kita dapat aritmia, terus ternyata aritmianya tidak stabil, harus kita denyut jantung, itu mulai dari joule berapa, ada beda-beda. Oke, di sisa itu alatnya. Tapi yang kita lakukan ada dua jenis. Yang pertama, kita memberikan kejut jantung dengan joule maksimal pada alat itu. Jadi kalau bifasik di 200, kalau monofasik 360, itu defibrilasi. Tapi kalau kardioversi itu bertahap. Jadi kalau misalnya orang harus di DC shock, di defibrilasi, alatnya bifasik, jadi kita pasang 200 joule, terus kita kejut. Tapi kalau misalnya dia apa namanya harus di kardioversi, sorry, harus di kardioversi, berarti kita nggak langsung masang 200, kita masang dulu mungkin 50 kejut. Iramanya masih nggak stabil, nambah lagi jadi 75 atau 100 kejut lagi. Sampai tambah lagi 150, pokoknya jangan sampai mentok di 200. Oh, bifasik. Kalau monofasik, jangan sampai mentok di 360. Nah, pada basis apa yang harus defib, harus di kardioversi, defibrilasi itu pada kasus pasien tanpa atau tidak ada nadi isi shock pada defib. Jadi kalau tapi tanpa nadi tapi dengan EKG tertentu tapi ya. Kan kalau kamu ingat ini algoritma ACLS ini ya. Oh, biasanya kalau misalnya lagi ndales tuh kemana tuh? Jalan-jalan apa muter-muter apa ya? Apartemen aja. Apartemen itu berapa sih? Ini untuk jauh kan tapi iya. Jalan jalan raya atau ada ini loh Dok. Ini kan keluar ini gitu. Terus nanti lewat ke jembatan itu langsung ke kanan. Jembatan. Badan kecil di tapi nggak nyambung kan ini? Gedungnya nggak nyambung. Cuma kamu lewat jalan ya nanti. Iya, ya? Jalan biasa. Terus kan di situ. Berarti kamu jangan ke sini. Iya. Oh, muter-muter sini. Pernah ke bawah itu berarti? Jajan. Ya, cuman lihat-lihat aja sih. Pernah ke bawah ya? Iya, 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 iya. Teman-temannya belum balik ke Surabaya. Oh, belum jalan-jalan. Jalan-jalan, iya, 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 iya. Nah ini ya, kalau nggak ada. Oh, nah ini ya, nah ini dia. Oh, kopi dia di situ. Kopi dia bukan pediatri.
Oh, dulu kok hilang. Tuh, nilainya mau nggak ada. Jadi kamu di apartemen sama siapa? Sendiri? Sendiri kok. Sendirian ya? Bentar, anunya di Jombo Sari. Pasar itu dekatnya, kalau kamu tahu Royal, RSI di sana. Dekat sama yang jadi kampusnya dokter ngajar. Betul, nggak jalan, nggak jalan. Ya, udah di sini dok. 15-an lah, mungkin 15-30 menit. Iya. Nah ini misalnya ya, kan CPR, itu kan detak jantung. Nah, ini shocknya ini, ya, ini adalah maksudnya bukan kardioversi, tapi defibrilasi. Jadi dimaksimalin joule-nya. Tapi nggak semua, kan ini ya, ritme shockable. Jadi hanya irama yang bisa di shock aja. Contohnya ventricle fibrilasi, ventrikular tachycardia misalnya. Kalau dia asistul, datar, nggak bisa. Atau enggak misalnya dia nggak beraturan, nggak bisa. Ah, itu irama shockable nggak sini. Oh, nggak ada sama sini. Oke, jadi itu. Dan VF yang kemarin tak bilang, ventricle fibrilasi yang bentuknya jelek, itu pasti nggak teraba nadi. Jadi kalau mau cek pasien, yang nggak teraba, terus di EKG, ternyata ventricular fibrilasi, atau ventricular tachycardia fibrilasi biasanya ya, itu kamu lakukan defibrillator. Kalau alatnya bifasik berarti 200, monofasik berarti 360. Kalau radioversi beda lagi, bertahap dia. Tergantung EKG-nya apa. Nah, ini kadang harus didafalin ya, tapi kadang beberapa kali keluar. Kalau di atrial flutter tuh kayak gimana tadi? Bentuknya irregular apa gergaji? Betul. Atrial fibrilasi. Ya, fibrilasi. Irregular apa? Irregular. Irregular. Oke. Kalau atrial flutter atau SVT, supraventricular tachycardia, yang cuma ada QRST-nya aja. Kalau alatnya bifasik, kamu mulai dari 50. Seret, oh enggak bisa, nambah lagi. 100 misalnya, atau 75. Satu lagi nambah lagi. Monofasik, kamu mulainya enggak dari 50, tapi 100, 125, 150. Bisa naiknya 50 ke 50. Biar lebih cepat maksudnya. Kalau atrial AF itu atrial fibrilasi. Kalau atrial fibrilasi, kamu mulai dari kalau bifasik 100, monofasik 2. Kalau ventricular tachycardia, mau itu mono atau polimorfik, sama-sama dimulai dari 2. Nah, itu. Sorry, 200, 100 joule. Iya, 100 joule. Iya, gitu. Soalnya naik lagi, nggak usah. Masalahnya adalah orang dengan SVT, orang dengan atrial flutter, atrial fibrilasi, kadang masih melek, dia masih sadar. Ini kan dikejutin. Iya. Berarti harus diapain? Dibuat tidur. Dikasih obat injeksi supaya dia tidur. Apakah alprazolam atau apa macam-macam lah. Tapi kalau David, oh, udah pasti dia nggak sadar. Nantinya nggak ada apa-apa. Jadi nggak usah kita kasih suntikan buat dia tidur. Sebenarnya kalau alat ini tuh si shock itu eh, kalau yang David itu untuk memacu ya pasti ya. Terus kalau ini tuh biasanya ketika dia ngaco gini nggak jelas, dibaca kalau anak-anak lari-lari rame itu disuruh berhenti. Nah, tapi kalau
anak-anak kamu udah di masih jalan lagi, masih masih lari, pasti kan kita nadinya lebih tinggi lagi, lebih tegas lagi. Itu naikin julnya, naikin julnya. Ada yang ditanya sebentar lanjut? Oke. Sekarang kita fokusnya adalah, nah di normal itu sekitar 60 sampai 100. 80 ke atas masih 90. Nah, ada yang bilang 80 100, ada yang bilang 60 100 aja. Tapi rata-rata 60 sampai 100. Lebih dari itu istilahnya adalah kaki di bawah itu, di bawah 60 berarti pada kasus jantung nanti ketika kamu ketemu soal materi jantung ya, kasus itu kamu cek pertama teraba nadi enggak pada saat diperiksa. Kalau dia tidak teraba nadi, maka pikiranmu adalah ke algoritma bantuan atau algoritma henti jantung. Yang harus dipijat jantung, dikasih pernapasan, terus dikasih epinefrin dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas. Kalau misalnya dia ada nadi, kamu lihat nomor 2 ini. Nadinya berapa? Takikadi, normal atau bradikadi? Kalau takikadi nanti kita akan bahas materi takik. Jadi kita pakai algoritma penanganan takikadi. Kalau bradikadi nanti kita pakai metode bradikadi. Jadi kalau bradikadi itu nadinya dinaikin, takikadi nadinya distabilkan, diturunkan. Nah, yang kedua adalah ketika kamu tahu, oh teraba nadi, nadinya takikardi. Nah, kamu lihat stabil apa enggak. Stabil apa enggak, kamu lihat di sini. Ini adalah yang sebagai patokan apakah pasien itu stabil atau enggak. Singkatannya adalah HKSNG. Atau aku bisa singkat, HK itu kan Hong Kong ya. SNG yang nggak pakai Singapura, Hong Kong Singapura. H itu apa? Hipotensi, darah rendah, kesadaran menurun, shock itu berarti tandanya apa? Akalnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, nah, turgor kulitnya kembalinya lambat, pokoknya tanda-tanda shock dingin, pucat, basah, nah, akalnya nyeri dada. Yang terakhir adalah gagal jantung, termasuk sesak nafas, edema tungkai, dan lain sebagainya. Salah satu aja ada, misalnya dia nggak ada, sadarnya masih baik, dia nggak ada shock, nyeri dada nggak ada, gagal jantung nggak ada, tapi dia hipotensi, berarti dia masuk ke tidak stabil. Tapi kalau semuanya ini negatif, baru dia stabil. Jadi setelah pertama kamu cek nadinya, nadinya nggak ada, berarti kamu mengarah ke algoritma henti jantung. Kalau ada, kamu lihat selanjutnya, nadinya berapa kali per menit. Tadi normal apa bradikadi? Oh tadi, oh berarti. Kamu lihat stabil nggak pasiennya? Stabil apa enggak dilihat dari Hong Kong Singapura ini tadi. Oh nggak stabil atau oh, stabil. Baru terakhir adalah kamu lihat EKG. Jadi kalau ketemu khusus jantung, disuruh misalnya menentukan tata laksana, nah, jangan langsung keburu-buru lihat EKG-nya. Cek dulu. Loh, EKG-nya misalnya ada, P-nya ada, KRS-nya ada, T-nya ada misalkan. Tapi bentuknya entah gimana ya. Ternyata nggak ada nadinya. Wah, makanya kamu takutnya nanti apa? Kecoh. Ternyata pasiennya nggak ada nadi. Kalau nggak ada nadi, kamu algoritmanya kemana lagi? Algoritma henti. Nah, loh, emang bisa kalau misalnya dia henti jantung tapi ada EKG-nya? Ada. Istilahnya adalah PEA. PEA itu adalah ketika seseorang teraba EKG-nya, apa terdeteksi EKG-nya, meskipun bentuknya nggak jelas, tapi nadinya nggak ada. Kalau misalnya, oh pasiennya VF, kamu udah mikir, oh algoritma VF, misalnya dia tidak stabil, misalkan jadarnya menurun, terus habis itu kamu kasih ke apa, divi shock, kardioversi. Nah ternyata nadinya nggak ada, bukan kardioversi kan, nah defibrillasi. Kamu harus tahu
nadi dulu ada nggak? Oh ada. Lihat kaki normal apa berarti? Oh kaki stabil nggak? Itu kaki lihat. Kaki. Nih kaki kaki. Nah bisa tadi SVT, VF, yang tadi yang tabel-tabel ini semua adalah masuk ke kaki kardi. AV blok itu berarti kan. Ini ya, kaki kaki kamu lihat stabil nggak? Kalau nggak stabil, satu-satunya cara adalah yang terbaik ya, yang sesuai sama algoritmenya ya, yaitu adalah cardioversi atau synchronous cardioversi. Tergantung alatnya apa, EKG-nya apa. Nah itu nanti yang pentingnya kenapa kok kita harus lihat EKG, karena misalnya SVT alatnya bifasik ya, berarti kita mulai dari 50. Kalau dia stabil, stabil jangan pakai kardioversi. Nah, kalau stabil kita lihat EKG-nya apa. Kalau EKG-nya SVT, yang QRST cepat tadi, bisa SVT itu dia di atas 150 kali per menit biasanya. Biasanya, kalau sampai 200. Kamu lihat di soal, ada fluidnya enggak? Berapa fluid enggak? Fluid itu adalah, ini kan pembuluh darah nih. Kalau normal kan darah kan jalan aja. Ngeng, ngeng, gitu kan ya. Tapi kalau dia ada masalah, akan ada turbulensi kan gitu. Turbulensi dari darah, sehingga muncul kayak getaran. Ketika kamu raba, ada kayak, kalau ini kan duk, 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 duk. Terus banget. Tapi kalau fluid, kayak duk, duk. Kayak kamu kayak ada getarannya di situ. Nah, itu fluid. Nah, di soal nanti biasanya ada fluid apa enggak ya, kamu cek dulu. Ada keterangan fluidnya. Kalau kalau ada keterangan fluid, maka nah gini, kalau misalnya nggak ada keterangan fluid, atau ada keterangannya fluidnya nggak ada, atau fluidnya negatif, atau di soal nggak nyentuh, atau nggak nyebutin sama sekali kata-kata fluid, maka anggap aja nggak ada. Yang kamu lakukan adalah vagal man. Vagal manuver itu adalah ya, memberikan tekanan ya, tekanan dalam tubuh ke intra abdomen yang berpengaruh pada intratoraks, sehingga ya harapannya SPT-nya membaik ke arah normal. Tapi kalau ada fluid, jangan sampai kamu kasih vagal manuver. Dikasihnya apa? Secara teori adalah nomor 2, injeksi adenosin 6 miligram IV bolus secara cepat dalam NS itu normal salin atau cairan infus gitu ya. Bisa lanjut 12 miligram. Tapi masalahnya di Indonesia sampai detik ini itu kayaknya ya, hampir seluruh rumah sakit atau vaskes di Indonesia nggak punya adenosin. Tapi kalau secara teori kita kasih adenosin. Kasihnya apa? Nomor 3, amiodarol. Cara injeksi semua ya ini ya. Amiodaronnya dosisnya berapa? 150 sampai 300 miligram. Nah, itu. Jadi, sama. Ada bruit nggak? Oh, nggak ada. Fatal manuver. Ada bruit atau fatal manuvernya nggak berhasil, maka kita lakukan yang kedua, adenosin. Adenosinnya nggak berhasil, amiodaron. Amiodaron nggak berhasil, baru terakhir injeksi kalsium kanal blocker atau beta blocker. Itu. Nah, itu kalau SVT. Kalau selain SVT, maka langsung tembak ke amiodarol. Mau itu VT, mau itu atrial fibrilasi, atrial flutter atau yang lain, maka amiodarol. Yang ketiga apa? CCB. Yang kedua, kalau AF itu biasanya pada kasus stroke emboli, pada kasus
penyakit endokrin kayak Graves' disease itu bisa menyebabkan atrial fibrillasi. Gitu. Jadi pertama, kalau SVT ada berikutnya nggak? Oh nggak ada. Vagal manuver. Oh ada yang kedua. Atau enggak vagal manuver nggak berhasil yang kedua. Adenosin 6 mg itu bonus atau lebih lanjut 12 dalam normal salin. Oh adenosin nggak bisa. Amio 150 sampai 3. Oh nggak berhasil lagi. CCB injeksi atau beta blocker. Itu takikardia. Ada yang ditanya gimana? Jadi pasien dengan datang dengan keluhan dada berdebar-debar, tidak tensinya normal, kesadarannya normal, tidak ada shock, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, edema. Nadinya 130. Nyata di EKG, error intervalnya irregular. Oke, apa tata laksananya? T. Yang pertama apa tadi? Lihat nadinya. Ada nggak nadinya? Ya. Berapa? 130 termasuk tangki normal apa berarti? Eh, berarti itu di bawah apa di atas? Di atas. Berarti di bawah. Ini di bawah. Berarti kalau di atas, di atas 100 tangki. 130 di atas apa di bawah? Di atas. Di atas 100. Berarti apa tangki? Tangki. Tangki kan. Stabil nggak? Ada hipotensi nggak tadi? Aku bilang tensinya normal. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Apa? Hipotensi, terus apa? Kanya apa? Kanya kesadaran menurun. Ada nggak tadi? Enggak ya. S itu apa? Shock. Shock itu agak dingin, pucat, basah, terus CRT lebih dari 2 detik, turgornya melambat. Ad- Ada nggak tadi? Nggak ada ya, cuma normal. N-nya apa N? Nyeri? Nyeri. Dada. Y-nya? Gagal? Gagal jantung. Oke. Nggak ada gagal jantung ya, nggak ada sesak, nggak ada edema, nyeri juga nggak ada. Berarti HKSNG. Hipotensi, kesadaran menurun, shock, nyeri dada, gagal jantung. Semuanya nggak ada, baru kita lihat EKG. EKG tadi aku bilang error intervalnya irregular. Berarti masuk apa tadi? Atrial fibrillasi, flutter, SVT, ventriculotakikardie, ventriculotak. TRS-nya sempit deh. Error intervalnya irregular. Berarti masalahnya di atrium apa di ventricle? KRS-nya masih sempit. Yes. Berarti di atrium apa di ventricle? Ventricle. KRS-nya masih sempit? Atrium. Atrium. Atriumnya kan kita mikirnya dua, atrial fibrillasi atau atrial flutter. Kalau flutter tadi bentuknya kayak gaji. Kalau fibrillasi, error intervalnya irregular. Berarti tadi yang aku bilang error intervalnya irregular, kayak sempit, berarti apa tadi? Fibrillasi atrium. Berarti apa yang kita lakukan? Yang kita berikan apa? Ini ya, SPT nggak? Bukan ya? Kan berarti kan telah ini apa? AF ya. AF itu apa tadi? Amio, harus sampai 300. Gelap. Tuh. I. Pasien datang. Nadinya 150. Masih sadar. Tensinya turun. Tidak ada nyeri dada, tidak ada shock, tidak ada apa namanya, tidak ada sesak nafas, tidak ada edema, piting, dan lain sebagainya. JVP-nya normal juga. Masih sadar, BCS-nya 456.
Terus secara EKG dia apa misalkan QRS-nya lebar, amplitudenya bagus, kebentuknya apa bentuknya EKG-nya masih enak dilihat. Oke. Jadi yang pertama, nada-nadi apa enggak tadi? Ya. Berapa tadi? 150. Taki berarti apa normal? Taki. Taki. Stabil enggak? Sekarang darahnya tadi aku bilang turun. Enggak ada nyeri dada, enggak ada sesak nafas, sesak jantung enggak ada berarti kan ya? Nyeri dada enggak ada, kan HK SNG. Hipotensi. Sadarnya tadi normal. Shock enggak tadi? Enggak. N-nya apa tadi N-nya? Nyeri? Nyeri dada. Ya. G-nya? Gagal jantung. Gagal jantung enggak ada. Nyeri nyeri dada enggak ada. Shock enggak ada. Cadangan masih normal, tapi itu hipotensi. Kita bilang stabil apa enggak stabil? Karena salah satu kan positif, enggak stabil. Terus dia takikardin enggak stabil. EKG-nya tadi aku bilang QRS-nya lebar. Punya ventrikel apa atrium? Atrium. Ventrikel. Ya, ventrikel. Ventrikelnya QRS lebar. Berarti kalau ventrikel kan ada ventrikel takikardi atau ventricular fibrilasi. Bentuknya masih enak dilihat, cakep buat dilihat. Berarti ventricular fibrilasi, ventricular takikardia apa ventricular fibrilasi? Fibrilasi. Iya. Yakin ya? Kalau yang enak dilihat tadi takikardi apa yang fibrilasi? Enak dilihat takikardi. Iya. Berarti PT. PT kan ya? Nah, berarti nanti kamu lihatnya yang apa? Ini apa yang ini? Yang stabil. Nah, kakinya apa tadi? PT. Berarti kamu lakukan apa? Sinkronis kardioversi. Nah, berapa joule? 100. 100. Siap mau dipaksa ketemu nomor sama-sama 100. Oke, tinggal kamu anu aja diulang-ulang coba apa tadi. Oke, ada yang bingung enggak di sini? Mas, Mas, aman ya? Kejar. Di sini sekarang takikardi sudah. Lanjutnya adalah berarti tadinya berapa kalau takikardi itu? Wah, kalau takikardi normalnya berapa normal? Ya 150 sampai 50 sampai 50 sampai 100. 100. Berarti kalau takikardi kan di atas 100. Kalau bradikadi di bawah 50. Di bawah 50. Nah, sama. Kamu lihat stabil enggak? Kalau dia stabil, kalau usah kamu atau dia tidak ada gejala sama sekali, ya udah observasi aja. Nah, kenapa kalau observasi? Kalau kamu ingat yang materi pertama kali kita ketemu, istilahnya alostasis. Alostasis kan yang positif itu dia punya jantung membesar, tapi ruangannya juga membesar. Sehingga dalam satu kali, dalam 1 menit, dia hanya butuh beberapa kali
kontraksi aja untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Nah, nadinya cenderung lebih rendah. Karena kalau misalnya pada atlet itu dia punya resting heart rate-nya lebih rendah. Kadang 50, 60 atau 40 atau berapa, tapi dia masih oke, masih stabil. Ya udah, kita observasi aja. Tapi kalau dia nggak stabil, nah ini bedanya. Kalau yang tadi tidak stabil kita kardioversi, tapi kalau stabil kita kasih obat. Tapi kalau ini jadi dia stabil kita observasi, dia nggak stabil atau bergejala, kita kasih obat-obat. Yang pertama adalah SA. SA itu sulfas atropin. Sulfas atropin. Dosisnya berapa? 1 mg IV. Bisa diulang setiap 35 menit. Jadi kalau 35 menit tidak bisa, SA lagi. SA lagi. Atau kalau udah maksimal di 3 mg, berarti berapa? 3 kali ya. Tidak bisa, baru kita kasih dopamin atau epinefrin. Epinefrin. Epinefrin namanya adrenalin kayak gitu. Tata laksana ini sama kayak tata laksananya AV blok. Karena AV blok nadinya cenderung rendah. Oke, ada yang ditanya? Aman ya. Sekarang kita ini coba kita berkecimpung EKG dulu. Nah, ST elevasi, ST depresi. Nah, oh, aku punya video ya. Ini, ini. Oh, sambil cari, sambil cari. Nah, dulu. Oke. Jadi otot oh, apa? Jadi otot jantung itu butuh oksigen. Kalau dia kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah atau karena aliran darahnya nggak lancar, misalnya karena ada sumbatan. Sumbatan itu misalnya aterosklerosis atau ada sumbatan lemah. Artinya, seperti kan macet ya. Sama kalau kemarin tuh aku ngasih contoh dari sini kamu mau ke Galaxy, ITS-nya macet. Kemarin kamu lama ya tuh ITS-nya ya. Dan juga misalnya bahkan bisa jadi nggak jadi ke ITS-nya. Nah, ketika kamu macet tuh atau enggak oksigennya darahnya macet, otomatis darahnya sampai ke otot jantung sama jumlahnya apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, kira-kira oksigen yang dia bawa lebih sedikit apa lebih banyak apa sama aja? Lebih sedikit. Otot jantung kekurangan oksigen enggak? Kekurangan oksigen, kerjanya jadi menurun. Ada istilahnya iskemi sama infark. Awalnya iskemi. Iskemi itu keadaan ketika otot jantung sebenarnya sel ya secara umum kekurangan oksigen. Lama-lama ibadah kamu dibekap kurang oksigen, itu masih bisa hidup ya, masih bisa ngomong gitu ya. Cuma lemes. Tapi ketika lama-lama dibekap terus, ya kurang oksigen ya mati juga ya. Namanya infak. Infak pada otot jantung. Namanya infak miokard. Secara akut.
infak miokarд akut atau IMA atau sindroma koroner. Nah, semua itu masuk ke sindroma koroner. Iskemi, infak itu masuk ke sindroma koroner atau penyakit jantung koroner. Nah, PJK. Kalau istilah serangan jantung itu adalah IMA. Tandanya EKG-nya dia kan juga beda. Nah, ini tuh ini. Tuh, oh, ada. Tuh, ini dia. Hmm. Ini kaki normal. Ini berarti ketika dia naik, oh ini sudah minyak anu ya jangan deh. Awalnya itu kayak gini, ST-nya mengalami depresi. Gitu. Nah nih, awalnya tuh ST-nya depresi dulu, ST-nya ke bawah atau T inversi, T-nya ke bawah. Tapi harus catatan, T inversi itu ada syaratnya. Jadi misalnya kayak gini nih, P I R S T. Bandingkan sama ini, E I alah, P I R S. Apa bedanya? Ini kiarisnya nggak baca bagus ya. Apa bedanya ini T inversi ini sama T inversi yang ini lebih dalam. T inversi yang secara spesifik atau secara signifikan menunjukkan hasil iskemi atau masalah pada jantung adalah yang ini. Bentuknya tajam ke bawah kayak anak panah. Anak betul panah yang ujung itu. Nah kan dalaman ini kan nanggung ya, kumpul lagi ya. Ini kan tajam ke bawah. Nah ini yang spesifik. Ya, atau menunjukkan hasil yang berarti. Jadi di kaki itu enggak semua yang ya, depresi. Ini depresi juga. Pokoknya ST-nya ke arah bawah. Nah, satu lagi adalah ST elevasi, naik dia ke atas. Nah, pada ST elevasi berarti sudah infak pasti. Kalau ST depresi sama T inversi masih beberapa itu iskemi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia depresi tapi infak juga. Nah, ini perjalanan lama-lama dia ketika udah iskemi apa infak, kalau nggak diobatin dia akan meninggalkan bekas. Namanya adalah OMI, Old Myocardial Infarct. Infarct. Jadi tadi itu akut, terus nggak diperbaiki, jadinya kronis. Old Myocardial. Biasanya Old Myocardial Infarct itu tidak menghasilkan gejala. Nah, itu tadi. Ini baru kan. Nah ini ST elevasi. Hmm, masih ST elevasi. Nah, ini udah muncul ke bawah ini. Nah, ini namanya kan kini ya. Itu kan cuma dikit tok kan. Tek, gitu ya. Kadang nggak terlalu kelihatan.
Tapi kalau kinya tajam ke bawah, namanya ki patologis. Itu menunjukkan in, infak lama atau old meningkat infak lagi. Oh, nah, ini perjalanannya aja lah ini. Hmm, ini udah mulai dia stabil, tapi kinya panjang ke bawah. Nah, oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanya? Nah, jadi biasanya kasih, depresi. Jadi kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner gimana cara itu. Tapi sebelum itu kita harus tahu. Nah, ya memang ada infak. Tapi yang sering ditanyakan adalah lokasinya di mana. Nah, itu. Nah, ini. Ada kita pindah ke tab. Mana ini? Ya, kita lihat. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, nanti kamu tinggal catat lagi nanti rangkuman terus kamu ulang-ulang. Ketika ST elevasinya ada di, jadi kalau ST elevasi itu dinilai bermakna kalau dia minimal dua lead satu AVL. Nah, yang pertama kalau dia di lead satu AVL maka infaknya ada di lateral tinggi. Tapi kalau di 2 3 AVF inferior. Berarti ST elevasi miokard infark di inferior. Inferior jantung. V1 V2 septal. V3 V4 anterior. V5 V6 apex. Satu AVL lateral tinggi, lateral tinggi. 2 3 AVF inferior. V1 V2 septal. V3 V4 anterior. 5 6 apex. Kalau V1 sampai V5 atau V6 plus satu AVL, berarti semua ini, salah satu ini, plus ini, berarti anterior luas. Jadi kalau, nah tapi kalau V1, V2, V3, V4, berarti di mana? Anterior dan septal. Namanya anteroseptal. Kalau lihat SC elevasinya di lead 23 VF, 23 VF, inferior. Satu V1 V2 septasi V satu AVL lateral tinggi. Ini lokasinya. Nah, nanti kalau ditanya lagi lebih detail, arteri apa yang kena? Kamu lihat kanannya aja. Arteri sirkumfleksa kiri, arteri koroner kanan, LAD, arteri descendant anterior kiri. Sebelum lanjut ada yang mau ditanya? Aman ya. Kita lihat sini batunya masih ke oh masuk tak buka bentar ya. Sekarang tak kirim sini.